Nggak bisa share screen. Nggak. Dah, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mepresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai materi alat reproduksi, nama, dan fungsinya. Nama kelompok, yang pertama Jessica Marta Iskandar, absen 11. Saya sendiri, Karina Rahina Salsabila, absen 13. Tiensa Surya Putri, absen 31. Zahra Melani Sabrina, absen 34. Dan Zahra Safaina Putri, absen 35. Organ reproduksi bagian luar wanita. Yang pertama, vulva atau pudendum. Vulva adalah celah paling luar dari alat reproduksi wanita. Vulva terdiri dari mons pubis dan mons veneris di bagian luar yang banyak mengandung jaringan lemak. Fungsi dari vulva yaitu untuk melindungi organ seksual, uretra, vestibulum, dan vagina. 2. Labium. Labium terbagi menjadi 2 macam, yaitu labium mayora dan labium minora. Fungsi labium mayora adalah melindungi alat kelamin pada bagian dalam dan tempat tumbuhnya rambut kemaluan. Sedangkan labium minora sebagai pelindung vagina dan uretra. 3. Himen atau selaput darah. Himen terletak di dekat ujung saluran kelamin dan mengandung banyak pembuluh darah. Fungsi dari himen adalah menyaring kotoran agar tidak langsung masuk ke dalam vagina dan memungkinkan darah menstruasi dan cairan tubuh lainnya keluar melalui liang vagina. 4. Klitoris. Pada klitoris terdapat corpus cavernosa yang mengandung banyak pembuluh darah dan ujung saraf perasa, sehingga peka terhadap rangsangan. 5. Lubang vagina. Fungsinya adalah menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, dan jalan sperma menuju rahim. 6. Lubang uretra. Fungsinya adalah tempat keluarnya urin dari kandung kemih. Organ reproduksi bagian dalam wanita. 1. Ovarium. Berbentuk seperti telur dan umumnya berjumlah sepasang. Ovarium ada di sisi kanan dan kiri rongga panggul. Di dalam ovarium terdapat kelenjar buntu penghasil hormon dan sel tubuh yang bertugas membentuk sel telur atau ovum. Sel tubuh penghasil telur ini disebut folikel. Yang kedua, saluran kelamin. Pertama, saluran telur atau oviduk
atau tuba falopi. Berjumlah sepasang, bagian ujungnya berbentuk corong disebut infundibulum tuba. Pada infundibulum tuba terdapat jumbai-jumbai atau frimbae untuk menangkap ovum yang dilepaskan oleh sel folikel. Saluran telur berguna sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Yang kedua, rahim atau uterus. Uterus berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga siap lahir. Uterus dibatasi oleh dinding endometrium atau selaput dinding rahim, yang kaya pembuluh darah dan akan menebal ketika terjadi kehamilan. Ada dua bagian rahim yaitu leher rahim atau serviks. Leher rahim berupa lorong sempit sebagai pintu masuk antara vagina dan rahim. Dinding leher rahim bersifat fleksibel yang dapat meregang atau membuka jalan saat bayi lahir. Serviks menghasilkan lendir yang berfungsi membantu menyalurkan sperma dari vagina menuju uterus. Korpus. Korpus merupakan area fleksibel karena bisa mengembang sesuai perkembangan janin, perkembangan bayi. Ini juga merupakan saluran untuk darah menstruasi. Yang ketiga, vagina. Vagina adalah saluran kelamin terakhir yang bermuara di vulva dan merupakan alat kopulasi wanita. Dinding vagina memiliki banyak lipatan dan berselaput lendir. Dan berselaput lendir yang dihasilkan kelenjar Bartholin. Lendir ini berfungsi pada saat koitus dan mempermudah kelahiran bayi. Selanjutnya akan membahas tentang organ reproduksi pada laki-laki. Yang pertama, organ reproduksi bagian luar pria. Yang pertama ada penis terbagi menjadi 3 bagian utama, yakni kepala penis, batang penis, buah zakar, dan lubang di ujung kepala penis. Penis sendiri berfungsi untuk, yang pertama ada buang air kecil, saluran uretra pada penis membawa urin dari kandung kemih ke lubang uretra untuk dikeluarkan dari tubuh. Pengeluaran urin ini berfungsi untuk menjaga kadar air dalam tubuh manusia. Yang kedua, berhubungan seksual. Setelah memasuki masa pubertas, hormon testosteron pada pria akan memengaruhi perkembangan penis dan mengaktifkan fungsi seksual. Hubungan seksual dimulai saat penis mengalami ereksi karena rangsangan dan membangkitkan gairah seksual. Yang kedua, skrotum. Skrotum berbentuk seperti kantong yang melindungi testis dan merupakan tempat berdiamnya testikel atau buah zakar. Skrotum dikelilingi banyak saraf yang berguna dalam mengatur suhu testis. Agar testis dapat memproduksi sperma dengan baik, maka organ tersebut harus memiliki suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan suhu tubuh. Selanjutnya, organ reproduksi bagian dalam pada laki-laki. Yang pertama ada testis, berada di dalam kantong yang disebut skrotum. Testis adalah gonad yang berfungsi untuk memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis yang dibantu oleh testosteron, hormon kelamin pria. Kedua, saluran reproduksi kelamin pria terdiri atas epididymis, berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara yang kemudian disalurkan menuju vas deferens. Yang kedua, saluran kedua adalah vas deferens, berfungsi sebagai saluran untuk keluarnya sperma dari epididymis ke kantong sperma, yakni fascicula seminalis. Yang ketiga, saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi adalah saluran pendek yang menghubungkan kantong semen dengan uretra. Saluran ini mampu menyemprotkan sperma tinggi masuk ke uretra dan selanjutnya mengalirkannya keluar. Dan yang terakhir, uretra berfungsi untuk membuang urin keluar tubuh
sebagai alat pengeluaran dan sebagai saluran semen dari kantong mandi, sebagai saluran kelamin. Yang ketiga, kelenjar kelamin pria. Bertugas memproduksi getah-getah kelamin. Kelenjar tersebut terdiri atas A. Vesikulasi seminalis atau kantong sperma atau kantong semen. Dinding vesikulasi seminalis menghasilkan getah berwarna kekuningan yang banyak mengandung zat makanan untuk mencukupi kebutuhan makanan bagi sel-sel sperma. B. Kelenjar prostat. Kelenjar ini menghasilkan getah yang dialirkan ke saluran sperma, juga menghasilkan cairan untuk memberi suasana basah pada sperma. Dan yang ketiga, kelenjar bulbouretra atau koper, menghasilkan getah berupa lendir yang dialirkan ke uretra. Cairan ini bersifat basah yang berfungsi untuk membersihkan uretra. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada pertanyaan, sekian dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.
Gametogenesis adalah peristiwa pembentukan gamet-gamet atau sel-sel kelamin. Pembentukan gamet jantan disebut spermatogenesis, sedangkan pembentukan gamet betina disebut oogenesis. Spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma. Spermatogenesis adalah terjadi di dalam testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Spermatozoa atau sperma yang normal memiliki kepala dan ekor, di mana kepala mengandung materi genetik DNA dan ekor yang merupakan alat pergerakan sperma. Proses spermatogenesis, spermatogonium, berkembang menjadi sel spermatosit primer. Sel spermatosit primer selanjutnya mengalami pembelahan meiosis pertama menghasilkan spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis kedua untuk menghasilkan spermatid. Spermatid berdiferensiasi menjadi spermatozoa massa. Oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum di dalam ovarium. Di dalam ovarium, janin sudah terkandung sel pemulat atau oogonium. Oogonium akan berkembang menjadi oosit primer. Saat bayi dilahirkan, oosit primer dalam fase profase pada pembelahan meiosis. Oosit primer kemudian mengalami masa istirahat hingga masa pubertas. Kemudian oogonia tumbuh dan membentuk oosit primer. Yang kedua, oosit primer mengalami pembelahan meiosis pertama, menghasilkan dua sel yang berbeda ukuran, yaitu oosit sekunder dalam kurung sel yang lebih besar serta badan polar pertama, sel yang lebih kecil.
Kemudian oosit sekunder mengalami pembelahan meiosis kedua menghasilkan ovum dan sebuah badan polar kedua. Ovum berukuran lebih besar daripada badan polar kedua. Bisa kita lihat pada gambar di kanan tersebut. Adapun badan polar pertama membelah menjadi dua badan polar yaitu yang disebut holosit. Apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan akan kami tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami akan presentasikan organ reproduksi pria dan wanita. Anggota dari kelompok kami yang pertama ada Yulia Rahmawati nomor absen 1, Fitriana Lufitasari nomor absen 8, Nova Amalia nomor absen 22, Ragil Ratna Anjani nomor absen 24, dan Sofia Zalfa nomor absen 30. Yang pertama, organ reproduksi pria, bagian luar, terdiri atas penis dan skrotum atau kulit pembungkus testis. Yang kedua, organ reproduksi bagian dalam, terdiri atas testis, saluran kelamin, dan kelenjar kelamin. Organ reproduksi pria bagian luar adalah sebagai berikut. Yang pertama, penis. Penis merupakan alat kelamin pria yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke saluran kelamin wanita. Yang kedua adalah skrotum, merupakan kantong yang membungkus atau melindungi testis. Fungsi utama dari skrotum adalah memberikan testis suatu lingkungan yang memiliki suhu 1-8 derajat Celcius lebih dingin dibandingkan temperatur rongga tubuh. Organ reproduksi pria bagian dalam. Yang pertama yaitu testis, berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Di dalam testis terdapat pembuluh-pembuluh halus yang disebut tubulus seminiferus. Testis atau buah zakar berjumlah 2. Letaknya berada di rongga tubuh yang dilindungi oleh skrotum atau kantung zakar.
Yang kedua yaitu saluran kelamin yang terdiri dari yang pertama epididymis. Setiap testis memiliki satu epididymis yang berfungsi sebagai saluran jalan keluar dari testis dan tempat menyimpan sperma sementara. Yang kedua, vas deferens. Fungsinya untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju kantung sperma. Yang ketiga, saluran ejakulasi. Saluran pendek yang menghubungkan antara kantung semen dengan uretra. Dapat menyemprotkan sperma hingga masuk ke uretra dan selanjutnya diejakulasikan keluar melalui penis. Yang keempat, uretra. Saluran yang terdapat di dalam penis dan memiliki fungsi untuk mengeluarkan sperma dan urin. Selanjutnya ada kelenjar kelamin. Yang pertama ada vesicula seminalis, merupakan kantong semen atau mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung beberapa zat diantaranya fruktosa, asam askorbat, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Yang kedua, kelenjar prostat menghasilkan cairan basah berwarna putih susu. Zat itu berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran vas deferens dan cairan pada vagina, sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Terakhir, kelenjar koper atau vulvoretralis merupakan penghasil cairan pelicin. Alat reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita terdiri atas organ reproduksi bagian luar yang terdiri dari vulva, labium mayora, labium minora, klitoris, dan selap udara atau himen. Kemudian, organ reproduksi bagian dalam terdiri dari vagina, leher rahim atau serviks, uterus atau rahim, oviduk atau tuba falopi, dan ovarium. Organ reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama